Selamat pagi adik-adik, senang sekali hari ini Kak Andrew bisa menjumpai adik-adik di sekolah minggu kelas tunas pada tanggal 21 Maret 2021. Adik-adik, tahu nggak ada yang spesial pada hari ini? Hari ini tepat 1 tahun kita mengikuti kebaktian online. Kita mulai kebaktian online pertama kali pada tanggal 22 Maret 2020. Walaupun saat ini kita masih harus mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online, tetapi biarlah kita tetap bisa bersukacita. Kita mau menikmati kehadirat Tuhan. Adik-adik, Kakak mau mengundang adik-adik untuk membuka Alkitab dari Ulangan 10 ayat 12b sampai dengan yang ke-13. Kakak akan membacakannya untuk kita. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Marilah kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kembali walaupun masih secara online. Tuhan, biarlah kami yang ada di rumah masing-masing bisa beribadah, bisa mengikuti ibadah dengan baik. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu ke dalam hati masing-masing untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik selama kurang lebih setengah jam ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Adik-adik, tema kita hari ini adalah bidat. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bidat itu mempunyai arti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi atau ajaran yang seharusnya. Atau kita bisa singkat dalam 2 kata, ajaran sesat. Nah, pernah ada yang bertanya kepada kakak, apakah di dalam Kristen itu ada ajaran sesat? Tentu ada. Terus ada juga yang pernah bertanya, bagaimana cara kita bisa bertahan dari ajaran sesat? Tentunya kita dengan belajar firman Tuhan. Dan otomatis kita bisa melawan ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Pastilah kau menang. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Budiman. Kita belajar tentang ajaran sesat. Kita persiapkan hati kita untuk dapat mendengar firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Budiman. Selamat pagi adik-adik, selamat jumpa lagi dengan Kak Budiman. Nah, hari ini kita mau dengar pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami di waktu yang lampau, dan sampai dengan hari ini Tuhan telah melindungi kami dan boleh menolong kami sampai pada saat ini di mana kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Bapa pemberitaan firman Tuhan, biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap hati kami boleh menjadi lahan yang subur, di mana firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan, ampuni kami akan dosa dan salah kami. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan semuanya ini. Amin. Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat semua ya? Nah, kita jumpa lagi dalam sekolah minggu online, dan saat ini Kakak Budiman mau menyampaikan satu topik yang menarik bagi kalian. Adik-adik, kakak mau nanya, siapa dari antara kalian yang pernah tersesat? Ayo, siapa yang pernah tersesat? Rata-rata setiap kita pasti pernah ya. Nah, biasanya kita tersesat karena apa adik-adik? Karena kita belum pernah atau kita tidak memperhatikan ciri-ciri tujuan di mana yang akan kita capai tersebut, sehingga kita langsung menuju tempat tujuan tersebut, tapi kita tidak mengenal dengan baik apa sih, lewat mana sih yang harusnya kita tempuh, dan kalau sampai kita tersasar, artinya kita sudah sampai mana gitu ya. Biasanya kita kalau dengan kawan kita mau ke rumah kawan kita itu kan, kita kasih tanya kan, rumah kamu jalan mana? Oh, nanti sini. Nah, perhatikan semua ciri-ciri yang benar ya. Nah, kalau ciri-ciri yang benar itu tidak ada di petunjuk atau pada waktu kita menuju rumah tersebut atau tujuan tersebut, maka kita sudah tersasar atau tersesat ya. Nah, artinya apa? Kita harus mengenal dengan baik ciri-ciri yang akan kita temui pada waktu kita menempuh jalan yang benar, dan ciri-ciri yang kita temui pada waktu kita salah. Nah, adik-adik, dalam perjalanan iman Kristen atau dalam perjalanan iman percaya kita juga ada yang demikian. Ya. Emang ada ajaran yang menyimpang? Kalian bisa nanya gitu. Ada adik-adik, ya. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat 1, ya. Mari kita baca. Ambil Alkitabnya semuanya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Adik-adik, di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 ini jelas sekali dikatakan bahwa sudah ada nabi palsu atau guru-guru palsu, ya. Mereka mengajarkan sesuatu yang menyesatkan. Ya, bahkan sejak perjanjian lama sudah ada nabi-nabi palsu itu, ya.
Kalian bisa lihat di Yeremia 14 ayat 13 sampai dengan 16. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, mereka yang mengikuti ajaran-ajaran sesat itu menyangkal penguasa. Tadi dikatakan penguasa, ya, yang telah menebus dosa manusia. Siapa sih adik-adik penguasa tersebut? Ya, penguasa yang di sini dimaksud adalah Yesus Kristus. Jadi mereka tidak mengakui Yesus Kristus. Mereka menyangkal penebusan dosa Yesus Kristus bagi kita. Ya, penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dosa manusia. Nah, dan akibatnya orang-orang yang begini akan binasa. Mereka yang menyangkal, ya. Nah, ajaran menyimpang disebut juga bidat. Bidat artinya apa? Suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang resmi. Nah, untuk kita ketahui yang dimaksud dengan bidat, yang masuk ke dalam kategori bidat apa aja sih? Ada beberapa ciri dari bidat atau karakteristik bidat, ya. Apa itu adik-adik? Satu, mengemukakan kebenaran baru. Biasanya pemimpinnya itu mengklaim dirinya mendapat kebenaran istimewa atau wahyu istimewa dari Allah. Biasanya kebenaran ini belum dikenal oleh pihak gereja, bahkan bertolak belakang dengan kebenaran yang selama ini dipegang sebagai ajaran yang diajarkan oleh gereja. Jadi mereka mengemukakan kebenaran-kebenaran di luar yang diakui oleh gereja, ya. Kemudian mereka mengemukakan penafsiran baru. Biasanya mereka mempunyai metode baru menafsirkan kebenaran dalam Alkitab. Dan ini biasanya berbeda dengan metode yang digunakan oleh kaum ortodoks dari kalangan gereja, ya. Ciri yang ketiga, mengemukakan sumber otoritas lain selain Alkitab. Biasanya bidat ini mempunyai buku-buku lain yang dikarang oleh pemimpin-pemimpin mereka dan dijadikan otoritas yang sejajar. Jadi ada Alkitab, tapi punya juga kitab pegangan lainnya, ya, yang dianggap sejajar dengan Alkitab. Bahkan mereka lebih banyak membaca buku-buku yang diterbitkan oleh mereka sendiri. Mereka mempunyai versi Alkitab sendiri. Kemudian yang berikutnya cirinya apa? Mengemukakan Yesus yang lain. Ya, yang dimaksud di sini adalah Yesus yang dikemukakan mereka bukan Yesus Kristus yang terdapat dalam Alkitab. Yesus tidak diakui sebagai salah satu pribadi Allah Tritunggal. Padahal Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang turun dari surga menjadi apa? Manusia, ya, untuk menebus dosa kita. Kemudian ciri yang kelima, mengemukakan doktrin non-ortodoks. Artinya apa? Keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah ditolak oleh mereka, ya, oleh para bidat tersebut. Kemudian yang ciri berikutnya adalah mengkultuskan pimpinan bidat. Nah, ini mereka mengkultuskan atau mengagungkan pemimpin mereka menjadi sama seperti Allah. Ya. Itu tadi ada ciri-ciri atau karakteristik daripada bidat. Adik-adik, mari kita kupas satu-satu. Apa sih aliran yang menyimpang? Kalian harus kenal, ya. Saksi Yehova. Saksi Yehova ini didirikan oleh tokoh yang bernama Charles T. Russell tahun 1852 di Amerika Serikat. Nah, Pak Charles ini pada usia 22 tahun, ia meyakini bahwa ia ditunjuk Tuhan sebagai satu-satunya penafsir penafsir Alkitab yang benar. Ya. Ajarannya apa aja? Apa saja yang menjadi ajarannya? Tidak mengakui Allah Tritunggal. Mereka menyembah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa yang bernama Yehuwa. Kemudian Yesus adalah ciptaan Allah. Yesus Kristus bukan Allah. Ini pengakuan mereka, ya. Kemudian yang berikutnya, Yesus adalah ekspresi kasih Allah yang perlu dalam penebusan dosa. Padahal kita tahu bahwa Yesus sebenarnya adalah Allah yang turun ke dalam dunia, ya, bukan sekedar ekspresi kasih Allah. Berikutnya, penebusan Yesus untuk menebus dosa manusia tidak dipercaya dan mereka mempunyai Alkitab mereka sendiri. Itu saksi Yehova, ya. Nah, bidat yang berikutnya yang kita mau bahas hari ini adalah Mormon. Didirikan oleh Joseph Smith di Amerika Serikat tahun 1830. Mereka meyakini
seorang malaikat yang bernama Moroni menampakkan diri, memberi visi. Ada lempengan-lempengan emas yang bertulis wahyu ilahi dan kemudian diterjemahkan menjadi kitab Mormon yang menjadi dasar ajaran Mormonisme. Ajarannya apa saja? Allah melalui Joseph Smith menyatakan kebenaran baru dan mengajarkan Injil sejati yang sudah hilang. Karena itu, gereja Mormon mempunyai posisi sebagai nabi yang menerima wahyu ilahi dari Allah dan berkesinambungan memberitakan kebenaran baru kepada dunia. Allah dianggap menyerupai manusia, dianggap seorang pribadi. Kemudian mereka juga mengenal asas wahyu modern. Allah juga tetap dapat menyatakan wahyunya sampai dengan saat ini. Manusia adalah ciptaan Allah dan sesungguhnya anak Allah dalam arti sebenarnya, dan individu yang penting. Rohnya diperanakan dari Allah, akibatnya semua orang adalah saudara Yesus dalam arti yang sebenarnya. Ya, itu pokok-pokok ajaran mereka. Manusia dilahirkan tanpa dosa dan akan dihukum karena dosa-dosanya sendiri, bukan karena pelanggaran Adam. Artinya apa? Mereka tidak mengenal dosa turunan seperti halnya kita. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih perjalanan hidupnya. Bila ia memilih yang baik, maka ia menjadi ilah-ilah, memasuki kehidupan kekal. Ya, tidak ada surga dan tidak ada neraka. Manusia bebas memilih jalannya sendiri. Baptisan bagi mereka juga dapat diberikan kepada orang mati. Bahkan orang mati juga masih bisa diinjili. Yesus dianggap sebagai mitra manusia dalam mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Itu pokok-pokok ajaran dari Mormon. Kemudian yang berikutnya adalah Christian Science. Nah, kalau science artinya apa? Udah ilmu pengetahuan. Tapi mari kita bahas ya, siapa pendirinya dan apa yang menjadi dasar-dasar ajarannya. Didirikan oleh Mary Baker Eddy di Amerika Serikat, New Hampshire tahun 1821. Ajarannya apa? Allah saja kenyataan satu-satunya. Mereka tidak mengakui adanya penyakit, dosa, maut. Mereka bilang itu tidak ada. Ya. Science yang sebenarnya adalah Christian Science yang dapat mengikis segala anggapan yang keliru tentang penyakit, dosa, dan maut yang orang kira ada tapi sebenarnya tidak ada. Itu keyakinan mereka. Yesus sekalipun mengemban keilahian dalam dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan, tetapi Yesus sendiri bukanlah Allah itu. Penyaliban dan kebangkitan Yesus bukan untuk menebus dosa manusia, melainkan bertujuan membangkitkan kepercayaan untuk mengerti kehidupan kekal. Padahal kita tahu penyaliban dan kebangkitan Kristus jelas karya nyata dari Tuhan untuk menebus dosa manusia. Ciri berikutnya, roh dalam diri Yesus agar juga berada dalam diri mereka untuk bisa melakukan belas kasihan, adil, dan murni. Yesus bukan dianggap sebagai Allah, melainkan sebagai saintis pertama. Ya. Kemudian surga dan neraka bukanlah tempat, melainkan sikap pikiran. Tidak ada hukuman akhir dan keselamatan. Berarti apa? Setiap orang setiap saat dapat melakukan sendiri arah hidupnya, apakah mendekat atau menjauh dari Allah yang adalah semua itu. Nah, ketiga aliran yang menyimpang tadi baru sebagian saja dari keseluruhan aliran-aliran yang ada, yang aliran menyimpang yang ada di dalam dunia ini. Sebenarnya masih ada yang lain. Apa itu? Unification Church, Scientology, kemudian Children of God. Ya. Jadi masih ada beberapa yang lain. Ya. Setelah kita tahu ajaran-ajaran menyimpang, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana adik-adik sikap kita dalam menghadapi ajaran-ajaran tadi yang menyimpang? 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16 itu adalah landasan sikap pribadi kita menyikapi ajaran tadi yang menyimpang. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16 nanti kalian bisa lihat di 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, di sini diingatkan sekali lagi adik-adik
Mari kita giat untuk beribadah, ya. Latihlah dirimu beribadah. Kemudian bertekun dalam membaca Alkitab. Itu sikap kita yang kedua, ya. Artinya apa? Kita harus tetap bertekun membaca kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, berarti saat teduh bagi setiap kita itu begitu penting, adik-adik. Gunakanlah karunia yang ada pada diri kita. Jangan lalai dan menggunakan karunia yang ada pada dirimu yang telah diberikan Allah kepadamu. Ya, Allah sudah menitipkan karunia kepada setiap kita. Karunia untuk mengajar, karunia untuk melayani. Ya, mari kita lakukan semua atau wujud nyatakan semua karunia itu dalam pelayanan kita. Karena dengan demikian maka iman kita tumbuh, dan dengan demikian kita semakin kuat dalam mengajarkan yang benar. Nah, itu tadi sikap pribadi kita dalam menyikapi ajaran yang menyimpang. Bagaimana gereja? Gereja sebagai persekutuan orang percaya juga harus bersikap. Apa adik-adik sikapnya? Harus memperkuat pembinaan ke dalam, melengkapi anggota dengan pemahaman Alkitab dan pengajaran-pengajaran yang benar. Gereja harus menggiatkan pemahaman Alkitab. Supaya apa? Setiap jemaat belajar terus firman Tuhan, sehingga mereka mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, dan mereka bisa melakukan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meningkatkan pelayanan keluar dalam bentuk pelawatan, pemerhati, dan membentuk kelompok tumbuh bersama. Sebagai apa? Kelompok tumbuh bersama itu sebagai sarana untuk memperhatikan antara sesama anggota, sekaligus sebagai sarana untuk dapat mendeteksi atau mengetahui secara pasti terhadap masalah yang berkaitan dengan ajaran. Jadi kalau ada jemaat yang ikut KTB, dengan demikian kita bisa mendeteksi apakah dia terpengaruh nggak dengan ajaran-ajaran yang menyimpang tadi, ya. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 26 ayat 3. Ya. Mari adik-adik kita baca sama-sama Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Kasih setia siapa? Kasih setia Tuhan. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mari jadikan itu sebagai ayat hafalan kita dari Mazmur 26 ayat 3. Ya, pemberitaan firman Tuhan telah selesai. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Ya. Biarlah persembahan ini kiranya dapat digunakan untuk meluaskan kerajaan Allah, menolong pelayanan, untuk menebarkan atau melebarkan kasih Allah bagi seluruh jemaat yang ada, terutama di gereja kita. Ya, mari kita masuk dalam doa tutup dan sekaligus doa persembahan. Setelah itu kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa dalam surga, kembali kami ucap syukur dan terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah kami boleh dengar dan kami hayati bersama. Biar kiranya ini semua dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu boleh kami tanam dalam hati kami, tertanam, bertumbuh dan berakar, berbuah dalam hidup kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kokoh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran lainnya, dan jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang terkumpul. Biar kiranya Tuhan berkati persembahan ini, dan kiranya boleh dapat digunakan oleh gereja Tuhan untuk boleh melayani jemaat dan juga semua kegiatannya. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa dan salah kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan semuanya ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.